Halo, selamat pagi. Salam stroker harus bahagia. Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan pesan buat para viewer dan subscriber dari Stroker Harus Bahagia. Saya melanjutkan pesan saya kemarin hari Minggu. Nah, ini hari Senin. Ini masih pukul 7:30 pagi. Pagi yang cerah, pagi indah. Tuh kalau kedengeran burung-burung, suara jangkrik aja masih kedengeran. Suara alam. Tetap mengucap syukur ya Bapak Ibu. Thanks God, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau berikan, yang Engkau izinkan, yang Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk dapat menghirup udara segar. Ya, seperti biasa pagi kegiatan saya jalan lah. Saya nggak berlatih, saya nggak berlatih, tapi saya hanya cukup jalan. Dan tadi mengambil video tanaman juga, aktivitas seperti biasa lah, saya menyiram tanaman. Hobi saya yang namanya Brownie sering dengar kali, Bapak Ibu sering dengar dan ada di beberapa konten saya. Dia sepertinya kena virus Papro ya, virus penyakit Papro. Udah seminggu 10 hari ini dia sakit dan pendarahan. Nah, ini lagi kain-kain. Saya juga tadi baru kasih minum, saya beli susu, saya memberi dia susu, dan ya saya berharap dia juga nggak mau makan lagi ya 10 hari ini. Saya berharap dia bisa sembuh. Sekalipun setiap hari saya harus membersihkan, mengosek ruangan dan gudang rumah tempatnya dia tidur, karena darah ada di mana-mana. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, para viewer dan subscriber Bahagia, ya tetap optimis, tetap semangat berlatih dan tetap mengucap syukur. Pagi ini saya membaca komentar dari konten sebelumnya. Tidak usah saya sebut namanya ya. Dia bilang, Pak Andreas bagaimana menghilangkan rasa sedih. Ya, saya melihat kalimat itu artinya ibu ini seorang ibu ya. Dia merasa yang mungkin sedihnya berkelanjutan ya, terus mengalami hal-hal yang sepertinya aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, aku tidak bisa melakukan sesuatu yang dulu bisa dilakukan, atau mungkin pikiran lain saya tidak mengerti. Tapi dengan pertanyaan itu saya hanya ingin menjawab bahwa tetap terus untuk ibu mengucap syukur, bahwa pikiran dan hati itu ke tempat lain yang ya berhayalah, ke tempat hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif yang membuat ibu sedih, tetapi harus tetap semangat ya, karena ketika kita pagi ini masih bisa menghirup udara segar, puji Tuhan, alhamdulillah, semuanya ini diberi kesempatan. Dan ini adalah kesempatan kita untuk tetap mengucap syukur ketika kita bisa masih bernafas. Ya, semua itu karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tetap semangat ya. Walaupun sebetulnya memang saya juga tadi melihat Mas Bengki di Facebook juga bilang, memang menjadi seorang instruktur sesuatu yang membosankan. Setiap hari bangun, duduk,
tidur, makan, minum, berlatih, ke terapi, ke konsul ke dokter syaraf, cek hal-hal yang membosankan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi memang karena kesalahan kita waktu kita sehat. Kecuali mohon maaf, kecuali yang memang ada kelainan di otak ya, kelainan saraf di otak ya. Bukan kelainan yang aneh, bukan kelainan yang ODGJ atau apa, bukan. Tapi kelainan saraf-saraf otak ya, ada yang seperti itu. Mau apa sih istilahnya itu, penyakit moha atau apa, saya lupa. Nah itu beda. Ya ini karena kehidupan lama kita yang ya memang harus kita akui kesalahan kita ya, kesalahan kita waktu dulu karena kita abai terhadap kesehatan, abai terhadap makanan, abai terhadap sesuatu yang meracuni tubuh kita ya. Dan pikiran-pikiran ruwet yang macem-macem, nah itu juga membuat otak panas. Nah itu si Broni, kalau Bapak Ibu dengar dia jengong-jengong, ora puji Tuhan, artinya dia bakal sembuh. Karena kemarin dia dimajid, dia nggak jengong-jengong. Tuh, dengan dia jenggong, artinya saya percaya dia akan sembuh sekalipun 10 hari belum makan. Ya, nah itu dia saya gambarkan bahwa kita juga harus tetap mengucap syukur, terus mengucap syukur. Sekalipun kondisi kita lemah, gak bisa apa-apa. Mungkin kita hanya berjalan 10 meter udah capek. Ya. Untuk menggerakkan juga sudah lemah. Tapi sekali lagi tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Hanya itu saja sih untuk melepaskan kesedihan. Ya saya berharap juga ada support dari keluarga. Ya ini sangat penting, keluarga support dan teman-teman juga support, tetangga kiri kanan support. Nah memang hal-hal yang eksternal ini tadi, internal ya, eksternal ini memang juga sangat berpengaruh. Jika keluarga tidak ada support atau apapun, sepertinya malah tetangga atau apa malah kadang-kadang mengejek mungkin ya, itu membuat pedih hati. Tapi tetaplah berdoa. Ya kesempatan. Ini adalah kesempatan kita yang Tuhan berikan agar kita tetap terus berdoa dan mengucap syukur. Ya. Nah, terima kasih juga tadi dari konten yang kemarin banyak juga teman-teman yang baru subscriber viewer. Yang dari Temanggung, yang dari mana lagi? Ada yang dari kota Temanggung, kota kelahiran saya yang dari Temanggung. Ada lagi siapa? Aduh, saya lupa namanya. Banyak tapi selamat datang, bukan selamat datang ya, selamat bergabung ya di di channelku Strokeros Bahagia. Dan iya saya hanya ingin berbagi terus, saya ingin menularkan rasa ucapan syukur dan rasa kebahagiaan walaupun kita kondisi seperti ini, walaupun kondisi seperti ini. Inilah tantangan, itulah yang namanya tantangan ya. Kalau Anda bahagia ketika Anda sehat, semuanya memang sehat, bahagia ya. Tapi apakah bisa ketika kondisi seperti ini kita bisa berbahagia? Dan yang pasti dan tetap mengucap syukur. Itu saja sih. Salam buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, dan saya langsung menjawab ya di komentar-komentarnya, saya langsung menjawab. Dan mohon maaf kalau ada yang berkomentar dan saya belum sempat menjawabnya. Saya bersyukur nih, anjing saya udah mulai gonggong-gonggong. Tuh, denger ya, si Broni jengong. Nah, saya juga mengucap syukur atas itu tuh tadi. Bunga apa namanya, Wijaya Kusuma. Saya baru ngeh Wijaya Kusuma nih, saya bicara mengenai bunga nih, Wijaya Kusuma. Ternyata malam mekar, pagi siang dia
nguncup ya, nguncup ya, ini tangan saya yang lemah nih, nguncup ya. Tetapi saya perhatikan ya, setelah saya pikir Pak mati, ternyata nanti sore malam dia mekar lagi. Keren banget itu ya. Saya melihat kehidupan apa yang Tuhan beri ini, kesempatan buat kita untuk kita bisa merubah, untuk kita terus lebih lagi dekat lagi kepada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kondisi pasca stroke kita tetap harus kita nikmati dan kita terus berusaha untuk menggerakkan tubuh ya. Memang kondisi kita, stroke kita berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, kita tetap berlatih, walaupun kita latihan, kita ke dokter minum obat sesuai anjuran dokter, minum sesuatu apa ya, apa multivitamin atau apa, tetapi terkadang semakin hari tidak ada perubahan, atau mungkin tidak ada hal-hal yang apa ya, menuju yang kebaikan ya. Tapi terus tetap berlatih ya. Pikiran, penting adalah pikiran. Nih, pikiran kita yang membentuk kita ya. Pikiran kita yang akan juga membantu pemulihan, karena dari pikiran, dari otak nih, dari kepala yang yang memerintahkan tubuh kita itu sangat berpengaruh. Ini yang harus kita pelihara. Awalnya adalah otak harus kita pelihara, pikiran kita harus pelihara. Sekali lagi, jangan sedih dan tetap mengucap syukur. Terus Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, optimis, berlatih ya, dan percaya bahwa nggak ada yang mustahil bagi kita semuanya ya. Oke, saya mau tengok si Broni lagi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam stroker harus bahagia. Oke.